Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema menakar partisipasi pemilih pada pemilu 2024 yang akan segera kita hadapi. Bersama dengan kedua narasumber kita ada Bapak Dodi Hendra selaku Komisioner KPU Provinsi Bengkulu dan Bapak Mardansyah selaku akademisi dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Tadi kita bahas tadi Pak di segmen sebelumnya bahwa jangan-jangan nih persoalan utamanya, pokok permasalahannya ini adalah pendataan kependudukan terkait dengan domisili yang memang sejauh ini belum cukup rapi sehingga membebankan penyelenggara pemilu dalam mendata ulang. Ini kan sebenarnya mendata terus ini kan menjadi problem dan hambatan tersendiri, Bapak. Seperti apa tanggapannya? Problem itu sebenarnya dari dulu memang muncul. Jadi sebelum saya pernah mendengar itu kan, melihat. Nah, itu problemnya. Tapi karena kita problem itu harus dipecahkan karena mengingat waktu lebih kurang 1 bulan lagi. Nah, ini kembali kepada masyarakat, kesadaran kepada masyarakat. Bapak Ibu yang sudah terdaftar di TPS atau DPT-nya di suatu tempat, katakanlah saya kan di TPS 17 Kelurahan Pagadewa. Maka ketika Bapak Ibu berada di tempat lain, hari H pemilihan 14 Februari 2024 Bapak pulang. Itu kesadaran. Harus ditumbuhkan kesadaran kepada masyarakat seperti itu. Tapi itu tadi kembali ke kesadaran daripada Bapak Ibu masyarakat dimanapun Bapak Ibu berada. Nah, itu satu jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan itu. Yang kedua, memang di satu sisi tadi saya kembali lagi kepada peserta pemilunya untuk berperan aktif gitu ya, Pak? Berperan aktif melihat hal seperti ini. Karena ada suatu dapil, katakanlah di tempat saya itu dapil selebar Kampung Melayu. Mungkin dari sekian 24.000 pemilih itu, mungkin ada beberapa yang tidak, orang DPT-nya ada di Pagadewa, tapi orang sudah di kebun, katakanlah di Kepayang, di Curup atau di Lintang. Itu harus berpartisipasi berperan aktif caleg-caleg ini agar mendukung daripada proses ini. Karena apa yang sampai ke Pak Dodi tadi sudah cukup jelas, tugas tupoksi dari KPU sudah melaksanakan program mensukseskan demokrasi ini sudah tuntas sebenarnya. Tapi kembali lagi itu, ini problema di tengah masyarakat. Saya melihat itu baik di tingkat akademisi itu selalu diperdebatkan, kemudian di tingkat masyarakat itulah problemnya, karena masyarakat ini sering berpindah-pindah tadi. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, cara penyelesaiannya itu adalah mungkin RT Kades-nya mungkin nanti kan monggo diberitahu kepada peserta Bapak Ibu yang ditinggal, katakan di RT saya pas hari H, 2 hari lagi ke hari H 14 Februari itu mereka belum pulang, telepon ayo pulang. Jadi setiap elemen harus berperan aktif agar melaksanakan hak pilihnya, karena satu suara itu sangat menentukan daripada kepemimpinan bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Baik, itu sangat menentukan sekali. Baik, Bapak. Itu ketiga hal itu kalau kita lakukan artinya semua bekerja sama. Oke. Bekerja sama, penyelenggara KPU, kemudian tokoh masyarakat, Kades, RT, RW dan lain sebagainya. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat. Kami dari sisi akademisi dan khususnya kepada mahasiswa itu selalu kami sampaikan. Semuanya sudah berperan monggo pulang. Ya. Nah, karena
hak satu suara Anda itu sangat berharga untuk kepemimpinan 5 tahun. Ya, ketika semua sudah punya kesadaran yang baik terhadap pemilu ini, tentu tingkat partisipasi juga Partisipasi sangat baik. pasti bagus. Bisa dari 90%. Iya. Nah, itu Bahkan bisa sampai 100% ya Pak. bisa insya Allah. Ya, saya ke Pak Dodi nih terkait dengan pesan mungkin untuk masyarakat kita, khususnya masyarakat Provinsi Bengkulu terkait dengan tema kita hari ini, bagaimana partisipasi ini bisa terus meningkat, karena kalau saya lihat di kalender ini Pak, 14 Februari ini serba hari terjepit. Semoga harapannya ke depannya bagaimana tingkat partisipasi pemilih ini dapat meningkat di Provinsi Bengkulu. Silakan Bapak, pesannya untuk masyarakat. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa pemilu ini dilaksanakan 5 tahun sekali. Nah, menentukan hari pemilu itu berdasarkan dari perhitungan terhadap masa jabatan daripada proses dari penyelenggara negara. Artinya tidak sembarangan kita bisa menetapkan kapan tanggal pemilu itu harus dilaksanakan. Nah, kalaupun memang dalam proses pemilihan umum nanti ada waktu-waktu yang memang bersinggungan dengan hari tanggal merah, tolong luangkan waktu pada tanggal 14 Februari. Karena apa? Karena semakin banyak orang memilih, maka semakin legitimasi. Proses pemilu itu akan diakui. Dan harapan kita dengan semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat, maka harapan kita akuntabilitas dari proses pemilu itu bisa dipercaya oleh masyarakat. Karena semakin tinggi tingkat pemilih, berarti hasil yang dihasilkan dari pesta demokrasi ini benar-benar menjadi pilihan masyarakat tentunya yang dapat membawa arah bangsa ini semakin lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Dodi, Pak Mardansyah sudah hadir ke studio TVRI Bengkulu. Harapannya ke depan semoga tema kita hari ini dapat memberikan edukasi dan juga pencerahan bagi masyarakat Provinsi Bengkulu pada khususnya. Dan akhirnya saya Poso Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.